sakitnya seseorang itu mengalami sakaratul maut. Yang kata Rasulullah itu lebih sakit daripada 1000 sabetan pedang. Masya Allah. Tidak ada rasa sakit yang pernah dirasakan oleh seorang hamba manusia di dunia kecuali itu mengalahkan rasa sakit sakaratul maut. Rasa sakit sakaratul maut. Kita bisa perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rasulullah ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bihulukin hasanin amma ba'du. Sidang jamaah salat maghrib bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita senantiasa mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat banyak. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tatkala kita hendak menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ini tidak akan mampu lagi untuk menghitungnya. Dan syukur ini pula lah yang bisa menjadikan kekuatan keimanan kita akan senantiasa bertambah kepada Allah ketika kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengarungi berbagai macam ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita. Sampai para ulama mengatakan syukur itu diibaratkan sebuah saringan di dalam sebuah air. Bagaimana ketika air yang keruh itu bisa menjadi jernih ketika air itu disaring melewati beberapa penyaringan. Sama, kehidupan kita yang dipenuhi dengan berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan atau mungkin datangnya kesulitan, itu semua bisa kita lewati tatkala kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini, kondisi yang benar-benar membutuhkan untuk dihadirkan dalam hati kita ini sifat syukur kita yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sampai pada malam hari ini Allah belum menurunkan sebagian rahmatnya, yakni berupa air hujan. Maka mari bersama-sama melalui keberkahan majelis ilmu ini, yang mana malaikat menaungi kita semuanya, dan mudah-mudahan malaikat akan senantiasa memberikan doa-doa terbaik untuk kita semua. Kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan sebagian rahmatnya berupa air hujan di muka bumi ini dengan deras dan bermanfaat untuk kehidupan dunia kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beriring salam senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita, syuri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah yang berbahagia, yang insyaallah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala,
Kita melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan minggu yang lalu, yang mana kita perhatikan bagaimana kehidupan yang spektakuler Allah berikan kepada mereka, justru orang-orang yang mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Untuk perkara dunia mereka, Masya Allah, sangat luar biasa Allah berikan kepada mereka. Di antara mereka memiliki umur yang panjang. Di antara mereka ini justru Allah tangguhkan kematiannya ketika mereka semakin dalam kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata bukan karena Allah ridho kepada apa yang mereka lakukan, kepada apa yang mereka perbuat. Tapi inilah cara Allah untuk menghinakan mereka dengan diberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Kesempatan hidup di muka bumi ini dengan waktu yang panjang, tetapi dengan lamanya dia hidup ini tidak menjadikan dirinya ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dirinya nanti akan mendapatkan azab yang berlipat-lipat disebabkan dosa-dosanya yang sangat lama dia kerjakan dan terus nantiasa dia kerjakan. Yang kedua, sebagian mereka ini justru mendapatkan dunianya itu melimpah, Masya Allah. Padahal kalau dipilih, kalau diperhatikan, kalau dilihat, mereka orang-orang yang mungkin tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau bersungkur, mengenemelkan keningnya untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi ternyata ketika mereka lalai dengan kelalaian yang sangat jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan hatinya semakin lalai kepada Allah dengan cara Allah memberikan dunia kepada mereka yang begitu mudah. Sehingga kesibukan mereka selama hidup di dunia hanya untuk perkara urusan dunia saja, hingga mereka melupakan kehidupan yang kekal abadi, yakni kehidupan akhirat mereka. Ini Allah jelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Kok kalau tiba-tiba kita ini jauh dari mengingat Allah, tatkala kita ini malas untuk beribadah kepada Allah, justru Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan untuk perkara dunia kita harus sudah mulai takut. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, istidraj, di mana Allah itu mengangkat mereka setinggi-tingginya, setelah itu akan menjatuhkan dia sedalam-dalamnya dalam jurang api neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, sebagian mereka mendapatkan kekuasaan. Dan di antara kehebatan orang-orang yang berkuasa di muka bumi dari sejarah zaman dahulu, bagaimana ketika mereka justru orang-orang yang zalim kepada Allah, sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih, sebagaimana Raja Namrud, mereka semua memiliki kekuasaan, padahal mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mereka memiliki kepintaran dalam IQ yang lebih dibandingkan kaum muslimin. Tapi dengan kepintaran mereka, justru mereka ini mengakal-akali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pernah diberikan kepada orang-orang Yahudi. Nah, mereka dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu, tapi mereka akali. Udah kita tebarnya hari Jumat, nanti dipanennya hari Minggu. Inilah ketika Allah memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa, tetapi dari semua apa yang Allah berikan kepadanya ini menjadikan dia ini nggak beriman tentang hari akhirat. Yang itu disebabkan karena kelalaian mereka terbius dengan indahnya dunia, yang menjadikan semua fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada mereka tidak pernah dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan kekal abadi mereka, yaitu kehidupan akhiratnya. Hingga semuanya ditumpahkan hanya untuk perkara dunia, yang mana semuanya itu akan ditinggalkan oleh mereka. Maka tatkala mereka ini berpesta pora dengan berbagai kesenangan, dengan berbagai kebahagiaan dari apa yang sebenarnya Allah yang memberi kepada mereka. Kekayaan yang mereka miliki, pada hakikatnya Allah yang memberi. Umur yang panjang yang didapatkan mereka, itu pun Allah yang berikan. Semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini renungan bagi kita semuanya.
bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, karena pada hakikatnya kita ini gak akan mampu berbuat apa-apa dan melakukan apa-apa kecuali kita benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya hal ini tidak menjadikan kita lalai kepada Sang Pemberi nikmat. Yang mana setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ini ada hisab, ada tanggung jawab yang nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka orang-orang kafir, para pendosa, para durjana dan mujrimin yang senantiasa memperturutkan keinginan hawa nafsunya, yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, sehingga apa? Dia tidak memperdulikan syariat-syariat yang Allah turunkan kepadanya. Maka selagi dia bisa bergembira, selagi dia bisa bersenang-senang, hawa nafsunya merasa terpuaskan, maka dia tidak pernah memperdulikan dari setiap pelanggaran-pelanggaran yang senantiasa mereka lakukan. Tapi ingat bahwasanya tidak ada pesta yang tidak ada akhirnya. Maka tatkala babak pertama itu dimulai, ketika semua bergelimang dengan fasilitas tersebut, umurnya panjang, hartanya banyak, EQ-nya sangat luar biasa, tatkala babak episode kehidupan abadi, kehidupan kekal, ini kehidupan akhirat dimulai, ketika ia telah menemui ajalnya, maka sejatinya tak ada pesta yang tidak ada usainya. Saat itulah mereka merasa ketakutan luar biasa. Disebabkan apa? Selama di dunia mereka adalah orang-orang tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar, Allah ini tidak akan pernah menimpakan dua rasa. Kalau rasa takut ini sudah dimiliki oleh seorang hamba di dunia, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia pulang meninggalkan dunia ini akan menjadi orang yang paling bergembira. Tapi ketika di dunia ini dia hilangkan rasa takutnya kepada Allah, dia munculkan sifat kesombongannya, padahal dirinya adalah makhluk ciptaan Allah yang lemah, hingga rasa takut itu menguap, tidak ada sedikit pun ketakutan dirinya kepada Allah. Maka tatkala pertama kali nyawa dicabut dari badannya, saat itulah ketakutan yang sangat luar biasa menghantui dirinya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwasanya sesungguhnya hamba yang kafir di dalam suatu riwayat yang berbuat dosa apabila terputus dari dunia dan menghadap kepada akhirat, yakni maksudnya hendak meninggal, turunlah kepadanya malaikat berwajah hitam kelam. Mereka membawa berapa lembar kain berpuluh kasar dari neraka. Kemudian mereka duduk di hadapannya sejauh pandangan mata. Insyaallah. Lanjut sabda beliau, malaikat mau datang dan duduk di sisi kepala orang kafir tersebut. Lalu berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah engkau menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Ruh tersebut tercerai-berai di dalam jasadnya. Malaikat tersebut lalu mencabutnya seperti dicabutnya besi pembakar daging yang penuh duri dari wol yang basah. Terputuslah urat dan nadis bersamaannya. Ini kemarin sudah kita singgung sedikit bagaimana sakitnya seseorang itu mengalami sakaratul maut. Yang kata Rasulullah itu lebih sakit daripada 1000 sabetan pedang. Masya Allah. Tidak ada rasa sakit yang pernah dirasakan oleh seorang hamba manusia di dunia kecuali itu mengalahkan rasa sakit sakaratul maut. Rasa sakit sakaratul maut. Kita bisa perhatikan, kita baca dalam sirah bagaimana ketika Nabi kita Muhammad SAW yang dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala beliau mengalami sakaratul maut, begitu luar biasa beratnya. Sampai-sampai anak beliau Fatimah merasa tidak tega melihat kondisi sang bapak yang begitu sangat luar biasa beratnya. Sampai beliau meminta semangkuk air untuk menyeka mukanya, saking beratnya sakaratul maut itu. Itu manusia mulia, manusia yang hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril. Manusia yang sudah tidak memiliki lagi rasa iri, dengki. Dan manusia yang ketika beribadah itu totalitas. Itu pun ketika mengalami sakaratul maut sakitnya sangat luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi kita. Bagaimana tatkala nyawa nanti dicabut dari raga kita ini. Seperti apa rasa sakitnya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kalau sakit kenapa mereka tidak berteriak kalau sakit? Maka sering kita ambil analogis bagaimana sang penulis kitab ini mengambil sebuah gambaran yang itu sebenarnya tidak sebanding dari apa yang terjadi ketika orang itu melaksanakan sakaratul maut. Kita bisa perhatikan kalau ada orang yang kita lempar pakai batu sebesar
handphone ini kena pada tengkuknya, dia akan menjerit, aduh gitu. Kalau yang kita lemparkan batu segini. Tapi kalau yang ditimpakan itu batu sebesar meja ini, langsung di tengkuknya, brek. Jangankan dia ngomong aduh, bisa jadi dia langsung nggak bersuara. Apakah batu yang lebih besar ketika ditimpakan pada tubuh manusia tidak lebih sakit? Lebih sakit. Tapi kenapa dia tidak bisa berteriak? Karena sakit yang begitu berat mengakibatkan sekedar untuk mengeluarkan suara sepatah kata pun sudah nggak akan lagi mampu. Itu adalah sakaratul maut. Kita bisa bayangkanlah, kalaulah nyawa yang membersamai kehidupan kita berpuluh-puluh tahun itu dicabut dari badan kita. Kalau kita perhatikan, jangankan nyawa, kita ambil gambaran ketika kuku kita tercabut itu sakit luar biasa. Itu baru satu kuku, satu kuku. Kita bisa melihat bagaimana kondisi-kondisi saudara-saudara kita yang mungkin mengalami sakit. Mungkin ketika divonis oleh sang dokter ginjalnya tidak berfungsi. Kita perhatikan tidur mereka seperti apa. Mereka nggak bisa tidur dengan tenang, kelocotan luar biasa, kesakitan luar biasa. Itu baru satu organ yang dimatikan oleh Allah. Nah ini ketika nyawa ini dicabut oleh Allah, semua organ tubuh kita dari ujung kaki kita sampai ujung kepala kita akan dimatikan satu persatu. Seperti apa sakitnya, saudara? Itu sakit yang sangat luar biasa. Makanya Nabi kita mengajarkan sebuah doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut kami. Tapi ada mereka orang-orang yang ketika mati itu tidak mengalami sakit kecuali hanya seperti gigitan semut. Yani orang-orang yang mati ketika membela agama Allah di medan perang. Bisa jadi para mujahidin-mujahidin yang hari ini ada di Palestina, yang mereka mempertahankan kiblat pertamanya kaum muslimin, yakni Masjidil Al-Aqsa. Walaupun ketika kita melihat dalam sosmed bagaimana kondisi badan mereka, jasad mereka, ada yang sampai terpotong-potong. Kalau kita perhatikan sebenarnya sakitnya sangat luar biasa. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka itu kecuali sebagaimana digigit semut saja. Kecuali mereka digigit semut saja. Yang ini pernah seorang yang sangat tua, Jabir bin Abdullah bin Haram, bapaknya dari Jabir bin Abdullah, orang tua yang begitu cintanya untuk berjuang berjihad. Sampai suatu ketika beliau terbunuh dan ditanya oleh Allah, kamu minta apa? Silahkan. Maka permintaan dia adalah, ya Allah, hidupkanlah aku kembali ke dunia supaya aku bisa berjihad lalu aku terbunuh kembali. Maka disampaikan ketentuan hidup dan mati hanya sekali, minta yang lain. Kalau begitu ya Allah, kabarkanlah berita gembira yang aku dapat setelah wafatku yang syahid ini. Maka diturunkanlah surat Al-Imran ayat 169 itu. Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang mati di medan jihad itu adalah mati. Sesungguhnya mereka hidup dan di sisi Allah mereka mendapat rezeki. Di tembolok-tembolok burung hijau mereka bisa berterbangan ke sana kemari di dalam surga. Masya Allah. Itu seperti itu. Maka bagi kita, orang-orang biasa yang nggak pernah menginjakkan kaki di medan jihad, jangan itu berjihad, kita mendengar seruan bom aja kita sudah lari tunggang langgang. Lalu bagaimana nanti proses sakaratul maut kita? Apalagi mereka para pendosa, para mujrimin, orang-orang kafir. Ketika malaikat mencabut sambil dipukul tengkuknya, sambil dikatakan, keluarlah engkau menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan mereka ketakutan sangat luar biasa. Sidang jamaah, salat maghrib yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut kemudian mengambil ruh itu. Jika ia telah mengambilnya, ia tidak akan membiarkannya berada di tangan walau hanya sekejap mata, hingga ruh itu diletakkan di atas kain berbulu kasar tersebut. Dari kain berbulu kasar itu menyeruak aroma busuk sebusuk aroma yang ada di dunia. Lalu para malaikat membawanya ke langit. Tidaklah para malaikat dilewati olehnya kecuali mereka akan berkata, apa yang berbau busuk ini? Para malaikat yang membawa ruh itu berkata, menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan, namanya dan nama bapaknya. Maka ini renungan bagi kita semua. Kalau kita mau melakukan kemaksiatan, kalau kita mau melakukan keburukan, sesungguhnya yang mendapatkan gelar bukan hanya kita, tapi sampai dengan bapak kita pun disebut oleh malaikat atas keburukan yang kita lakukan. Fulan bin Fulan, dengan sebutan terburuk mereka ketika di dunia. Ruh itu beraroma busuk terus diangkat hingga sampai langit dunia. Lalu meminta agar dibukakan pintu langit, namun tidak ada pintu yang dibukakan untuknya.
namun tidak ada pintu yang dibukakan untuknya. Jadi ruhnya orang-orang kafir ini ketika diangkat ke langit, langit pun tidak mau terbuka menerima ruh tersebut. Tapi apa? Diperintahkan untuk dilemparkan kembali ke jasadnya. Sesungguhnya aku dahulu berasal dari tanah, aku menciptakannya, maka kembalikanlah dia ke tanah. Jemaah insya Allah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin juga sudah kita singgung sedikit bagaimana kematian seseorang ini memiliki dua tutup. Ada kematian husnul khotimah, ada kematian su'ul khotimah. Maka bagi para pendosa, orang kafir, para mujrimin, maka dia akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi su'ul khotimah, mati dalam kondisi yang buruk. Yang mana kematian mereka menjadikan mereka ini semakin ketakutan luar biasa, dan kondisi di sekitarnya lah yang beristirahat dari kemaksiatan mereka. Karena ada satu kisah ketika Rasulullah itu menyaksikan iring-iringan jenazah, Rasulullah itu mengatakan mustarih. Lalu kemudian lewat lagi jenazah, Rasulullah mengatakan mustarah minhu. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa Anda tadi mengatakan mustarih dan mengatakan mustarah minhu? Maka Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya orang yang pertama meninggal itu adalah orang-orang yang solih. Ketika dia meninggal dunia, saat itulah dia mustarih. Saat itulah dia beristirahat dari penatnya dunia dan lelahnya ibadah. Maka tidak semua orang yang meninggal dunia itu kita katakan dia telah pulang ke rahmatullah menuju peristirahatan terakhir. Tidak semua. Karena ada orang-orang yang ketika meninggal itu malah dia merasakan kepayahan, kesusahan dan penderitaan itu ada. Mereka orang-orang yang beristirahat ketika meninggal dunia adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang selama di dunia mereka bersusah payah, bekerja keras untuk mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka tatkala dia meninggal dunia, kata Rasulullah, dia langsung mustarih. Mereka ini beristirahat dari penatnya dunia dan lelahnya ibadah. Inilah di awal dulu pernah kita singgung, bagaimana ketika orang itu memperbanyak mengingat tentang hari akhirat, itu akan menjadi obat bagi setiap kecapean, keletihan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sholat yang kita kerjakan selama kita masih ada di dunia, majelis ilmu yang kita hadiri selama kita masih ada di dunia, masih hidup saja, dan semua itu akan berhenti, akan selesai dari semua aktivitas ibadah tatkala kita sudah meninggal dunia. Sering kan? Kemarin juga kita sudah wanti-wanti kepada jamaah semuanya, ingat, nanti kalau sudah meninggal dunia, gak usah ikut lagi bermajelis ilmu di sini. Ini pesan dari kami. Karena menuntut ilmu itu hanya ketika kita masih hidup saja. Jadi nanti siapapun yang dimatikan oleh Allah, gak usah ikut lagi untuk bermajelis ilmu. Ya harus, kalau ikut bahaya teman-teman. Nah, ini masalah kematian kan rahasia. Bisa jadi jamaah dahulu, atau saya belakangan, atau saya dahuluan bertakziah kepada jamaah sekalian, kan seperti itu. Ya, kematian kan rahasia. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, lalu Anda mengatakan mustarah minhu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir, para pendosa yang selama hidup di dunia tidaklah kehidupannya itu membuat keonaran, membuat kerusakan, membuat kezaliman kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Sehingga ketika dirinya meninggal dunia, maka mereka yang mati, tapi alam sekitar dan orang-orang di sekelilingnya itu beristirahat dari keburukannya. Masya Allah. Justru ketika dirinya meninggal dunia, dirinya ini diwafatkan oleh Allah, dia ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang ada di sekitarnya lah yang beristirahat. Beristirahat dari apa? Dari semua keburukan-keburukan yang senantiasa dia kerjakan di dunia ini. Masya Allah. Maka ini kematian yang su'ul khatimah. Jamaah insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka ketika mereka menjumpai sakaratul maut itu? Tatkala pesta itu sudah mulai akhir, tatkala semua kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, pesta hawa nafsu itu ia curahkan di dunia, lalu dia berjumpa dengan sakaratul mautnya.
Apa yang ia rasakan? Yang pertama adalah sebagian mereka akan ketakutan tepat ketika dia ini mati. Rasa takut itu menjadi hukuman atas semua rasa aman yang mereka miliki ketika melakukan kedurjanaan di hadapan Allah. Sebagaimana Hajjaj bin Yusuf yang telah membunuh ratusan orang, termasuk seorang wali Allah yang bernama Sa'ad bin Jubair. Akibatnya, di ujung kematiannya, dia terus berteriak memanggil-manggil nama Sa'ad bin Jubair. Jadi, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran syariat, melakukan pelanggaran daripada syariat Allah tanpa ada rasa takut sedikit pun kepada Allah, terlebih lagi penyesalan yang dalam ketika dia melakukan itu semua, ingat, itu semua akan dibalas kontan oleh Allah tatkala pertama kali dia melewati sebuah proses sakaratul maut. Kenapa? Karena pada waktu itu pandangan kasat mata dia dengan yang gaib itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dicabut sater yang menutupi dirinya dari yang gaib. Maka kan dulu pernah saya sampaikan kalau nggak salah, ada iman-iman itu yang ketika orang itu mengucapkan iman itu diterima oleh Allah. Tapi ada orang-orang itu yang ketika dia mengucapkan iman itu sudah nggak diterima oleh Allah. Kapan? Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Inilah yang dikatakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tatkala dirinya ini mengejar-ngejar Nabi Musa berserta dengan para pengikutnya sampailah di pinggir laut. Ketika ada wahyu bahwa Nabi Musa suruh memukul tongkatnya, laut itu terbelah menjadi daratan. Tatkala Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi, lalu disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai di tengah-tengah, maka diperintahkan dipukulkan kembali hingga laut itu menutup. Saat itu, ketika Fir'aun merasakan bagaimana ketika dirinya ditenggelamkan di Laut Merah, baru dia mengatakan, saya beriman kepada Robnya Bani Israel. Apakah imannya Nabi Musa imannya Fir'aun diterima? Tidak. Iman itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama nyawa kita belum sampai kerongkongan. Makanya apa? Tobat itu, pintu tobat itu senantiasa Allah buka sebelum di dua keadaan. Yang pertama, ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Kenapa? Karena orang akan ditampakkan, para calon penghuni neraka ditampakkan kobaran api neraka yang bakal calon tempat tinggalnya. Saat itu dia baru beriman, Masya Allah. Kalau tahu ini, saya beriman kepada dan itu nggak akan diterima. Dan para calon penghuni surga pun ditampakkan keindahan-keindahan surga. Hingga dia pengen berusaha bisa beramal sebanyak-banyak dan itu pun sudah nggak bisa lagi. Yang ada hanya apa? Sifat penyesalan yang dimilikinya. Yang kedua, tobat itu nggak akan diterima kapan? Ketika matahari itu sudah terbit dari sebelah barat. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka saat itulah tobat seorang hamba itu sudah nggak akan diterima. Jadi pertama kali dia mengalami proses sakaratul maut, maka mereka akan merasa ketakutan sangat luar biasa. Yang selanjutnya, kondisi mereka adalah ada pula yang begitu kesakitan hingga menjerit-jerit. Penyebabnya adalah kesyirikan yang dilakukan semasa hidupnya dan belum bertobat dari kesyirikan tersebut di hadapan Allah. Hal itu sebagaimana Ibnul Farid ketika mendakwahkan diri dan ajarannya bahwa Allah bersemayam dalam diri manusia, akhirnya dia merasakan kesakitan lagi ketakutan saat proses sakaratul mautnya. Sebagaimana pula kejadian yang diketahui oleh penulis. Jadi penulis ini melihat kisah nyata yang dilihatnya sendiri. Bahwa seorang yang melakukan praktik ilmu jimat serta benda-benda kliniknya terasa kesulitan dalam sakaratul mautnya sebagai ganjaran awal sebelum azab yang lebih pedih di kuburan dan alam akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunafa'a lillahi ghairu musyrikina bih. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatahtafuhu tayru aw tahwi bihir rihu fi makanin sahiq. Beribadalah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung lalu diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi orang-orang yang di dunia ini melakukan praktik-praktik kesyirikan atau melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, lalu belumlah dia bertobat sampai meninggal dunia,
maka tatkala nyawa itu dicabut dari badannya, dia merasa kesakitan luar biasa karena dirinya bagaikan diterbangkan ke awan lalu disambar oleh burung, diterbangkan ke tempat yang sangat jauh. Jadi kita berlindung dari dosa yang menyebabkan rusaknya akidah kita. Dosa yang bisa menyebabkan rusaknya tiket untuk kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah harus senantiasa kita rawat, harus senantiasa kita jaga. Bagaimana kita ini senantiasa memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalimat la ilaha illallah ini adalah nanti bitaqah. Ketika yaumul mizan, hari ketika ditimbangnya amal-amal ini, nanti Allah itu akan meletakkan, setiap orang yang beriman akan dikasihkan kartu. Yang di kartu itu tertuliskan la ilaha illallah. Dan kartu itu diletakkan di sebelah daun timbangan. Lalu dosa-dosa itu semua diletakkan di timbangan yang lain. Amal-amal diletakkan timbangan yang lain. Itu pun tidak bisa mengalahkan beratnya kartu bitaqah ini yang bertuliskan la ilaha illallah. Inilah konsekuensi tauhid kita kepada Allah, keimanan kita yang harus kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan berat atau ringannya amal-amal ibadah kita nanti di hadapan Allah. Ketika murninya keikhlasan kita ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh hati itu besar hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih ingat bagaimana ketika 3 orang yang pertama kali diputuskan nasibnya untuk dilemparkan dalam jurang api neraka. Mereka adalah orang-orang yang tidak miskin amal. Mereka ini orang-orang yang banyak amalnya, tapi salah dalam masalah hatinya. Dia melakukan syirik kecil, bukan syirik besar, syirik kecil yang dilakukan. Karena tercampuri ria, tercampuri niatan pengen disebut-sebut orang ketika beramal di dunia yang menjadikan amal yang besar itu menjadi ringan. Sampai ada seorang tabi'in itu mengatakan ruba amalin azimin tusaghiruhu biniyat wa ruba amalin saghirin tu'azimu biniyat. Ada amal-amal itu yang besar dikerjakan itu bisa menjadi kecil di hadapan Allah cuman gara-gara rusak di dalam niat. Dan ada amal-amal yang kelihatannya remeh, kecil banget. Tapi itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu pun disebabkan oleh niat. Masya Allah. Ada kan kisah orang-orang yang dia itu dimasukkan surga, yang dalam tampak pandangan mata kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang remeh, kecil. Coba, cuman ngasih minum anjing, coba. Minum anjing itu bisa menyebabkan pelakunya masuk surga. Padahal profil hidupnya dia ini seorang pelacur, naudzubillah min dzalik. Ketika dia bertobat dari tobatnya dari perbuatan dosanya, dia mengambil air melihat ada seekor anjing kehausan, lalu dikasih minum. Dan itu tidak ada yang melihat. Amal itu ketika dilakukan tidak ada orang yang melihat, pasti amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tertutupi, tidak ada tendensi yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ada orang-orang yang dia itu berjihad coba. Jihad coba. Berkorban, meninggalkan keluarga, pekerjaan, harta, bahkan nyawanya pun melayang, hilang. Tapi ketika dia rusak dalam perkara niat, menyebabkan dirinya pun masuk dalam api neraka. Maka kesyirikan ini harus benar-benar kita hindari, kita tinggalkan. Kalau dulu kita pernah, karena ketidaktahuan kita, karena kelemahan ilmu kita, dan kita hari ini sadar, segeralah kita bertobat kepada Allah sebelum nyawa ini lepas dari raga kita. Sebelum nyawa ini lepas dari raga kita, bertobat kepada Allah, minta ampun ya Allah, saya pernah melakukan ini. Yang ini adalah perbuatan dosa besar ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kalau Engkau enggak mengampuni, bagaimana nasibku nanti ya Allah? Dan hindarkanlah efek buruk dari perbuatan dosa yang aku lakukan ini ya Allah. Kenapa? Karena bisa jadi setiap maksiat itu akan meninggalkan efek buruk. Nah, kalau kita tidak minta kepada Allah supaya efek buruk itu dihindarkan, takutnya apa? Kita diampuni tapi efek buruk itu masih akan bereaksi pada kehidupan kita. Yang selanjutnya di antara mereka adalah mereka ini sangat ketakutan ketika diletakkan di atas keranda. Inilah
orang-orang yang kafir, orang pendosa, tatkala mereka meninggal, baru pertama kali meninggal dunia, rasa takut itu langsung menghantui dirinya. Ketika dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disampaikan, kalaulah orang yang meninggal dunia itu orang yang sholih, ketika dirinya habis dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu hendak dibawa ke pemakaman, dimasukkan dalam keranda, lalu ditandu, diusung oleh sebagian saudara-saudaranya, kalau dirinya orang yang soleh, dia akan berkata apa? Qaddimuni, segerakanlah kalian, ayo segerakan. Kenapa dirinya minta disegerakan? Karena dia sudah diberitahu oleh Allah, dari capeknya dia beribadah kepada Allah, senantiasa mengabdi kepada Allah, itu semua akan mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Maka dia pengen supaya segera sampai ke alam kubur. Ketika dia selesai mendapatkan ujian kubur dan dia bisa menjawab semua pertanyaan malaikat, dia langsung akan berkata, aqimis saah, ya Allah segerakan kiamat, segerakan kiamat. Kenapa dia minta disegerakan kiamat? Supaya saya bisa kembali kepada keluargaku. Coba, Masya Allah. Jadi ini masalah keluarga itu bukan masalah sepele. Masalah keluarga itu masalah yang sangat luar biasa. Prosesnya itu tidak menghabiskan waktu 1 jam. Proses ijab kabulnya ini. Tapi efek dari keluarga itu bahkan sampai nanti di akhirat itu masih ada. Dan orang-orang yang sudah terbebas dari fitnah kubur bisa menjawab semua pertanyaan malaikat, itu akan berkata aqimis saah, segerakan kiamat, hatta ila ahli arji, supaya aku bisa kembali kepada keluargaku, berkumpul kembali kepada keluargaku. Maka masalah keluarga itu bukan masalah sepele. Makanya di antara hal ketika seorang itu memulai untuk kehidupan berkeluarga, jangan pernah niatkan kecuali itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah paling panjang yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia kecuali itu ibadah di dalam rumah tangga. Haji, berapa hari haji? Enggak sampai 2 bulan kan? 40 hari sudah sampai lagi ke tanah air kita. Haji. Puasa 1 bulan lamanya. Tapi kalau keluarga, sejak dimulainya proses ijab kabul sampai nanti kita meninggal dunia, itulah ibadah dalam sebuah rumah tangga. Maka ini renungan bagi yang masih lajang-lajang ini. Kalau pengen ibadah sepanjang masa, pagi, siang, malam, dan sore, ya menikah. Ya, seperti itu. Saat mereka ini diletakkan di atas keranda, kalau jenazah itu adalah orang-orang kafir, dia itu akan berkata apa? Ya laitaha, celaka kalian, berteriak mereka. Ya laitaha, celaka kalian, hendak kemana kalian membawaku? Tinggalkan aku di sini, tinggalkan aku sini. Kenapa? Dia ngerti banget saat dia ini akan masuk ke alam kubur, kuburnya gelap, kuburnya sempit, dan dia akan kesusahan ketika mendapatkan fitnah ujian-ujian kuburnya. Ini sebuah analogi yang sangat mudah untuk memahami hadis ini. Bagaimana dulu ketika kita semuanya mengingat masa-masa dulu ketika kita ini masih sekolah. Maka tatkala semester akhir selesai, lalu masuk di detik-detik pembagian rapor, hasil evaluasi kita belajar selama 1 tahun, apakah kita akan naik kelas atau akan tinggal di kelas, itu kan saat-saat paling mendebarkan. Banyak orang itu nggak berani buka raportnya di kelas ketika habis dibagikan. Itu banyak yang nggak berani. Karena dia sangat takut sekali. Kalau sampai setelah dibuka ternyata warnanya merah semua. Tapi kalau saat ini aman, insya Allah nggak ada merah di raport itu. Aman kalau sekarang. Tapi kalau dulu coba, itu sangat menakutkan sekali Pak. Ketika nama kita disebut, Fulan, maju. Itu melangkah itu dengan bergetar Pak. Ketika menerima raport itu bergetar tangan kita. Itu nggak berani buka coba. Tapi bagi mereka yang ketika dibagikan hasil ulangan, nilainya 10, 100, 10, 100 semuanya. Itu ketika akan pembagian rapor, dia akan senyum-senyum. Loh saya, kalau nggak ranking 1, ya ranking 2. Tapi kalau nilai ulangannya itu, nilainya di bawah 3, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0. Itu kan ketakutan luar biasa, Pak. Ini indikasinya seperti itu. Maka bagi orang-orang yang selama hidup di dunia ini, mereka senantiasa mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dari capek, payah, susahnya dia beribadah kepada Allah, dia yakin bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah tatkala dia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bagi mereka yang senantiasa bergembira, berfoya-foya dari setiap fasilitas yang Allah berikan kepadanya, baik itu umurnya, rezekinya, kesehatannya, kepintarannya, tidak pernah satu pun yang dipergunakan untuk memikirkan akhiratnya, maka saat dia masuk dalam keranda dia akan berteriak, ya wailah, celaka kalian, celaka kalian. Dan teriakan ini sangat keras didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin. Dan kalaulah manusia itu mendengar teriakan para pendosa ketika diusung dalam keranda, niscaya mereka akan jatuh pingsan, Pak. Saking kerasan teriakan itu. Masya Allah. Inilah hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membatasi pandangan kita dengan yang gaib dan membatasi pendengaran kita dari yang gaib. Kenapa? Karena Allah pengen kita hidup dengan nyaman, Pak. Tapi banyak orang-orang itu yang menyalahi fitrah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen bisa lihat yang gaib, Pak. Pengen bisa dengar yang gaib. Nanti ketika dia melihat setan, nggak bisa tidur kan? Ketika dia mendengar orang disiksa di alam kubur, dia akan nangis, nggak akan bisa tidur. Karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah, semua itu Allah ciptakan sesuai dengan hamba yang Ia ciptakan. Maka jangan pernah kita ini menghujat takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Karena semuanya insya Allah baik. Insya Allah semuanya baik. Nah, mungkin kita skor dulu karena sudah masuk waktu Isya. Baiklah, kita lanjutkan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala mereka ketakutan diusung dalam keranda sambil berteriak, celaka kalian, hendak kemana kalian membawa aku, tinggalkan aku di sini. Maka seketika itu, tatkala dia berjumpa dengan alam kuburnya, maka kubur pun langsung berbicara kepada mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Aid Al-Uzi, dia berkata, saya pernah datang ke Baitul Maqdis bersama Abdullah bin Ubaid bin Umair. Lalu dia berkata, sesungguhnya kubur itu berbicara kepada manusia tatkala manusia dimasukkan kepadanya. Hai anak Adam, apakah yang telah memperdayaimu sehingga kamu tidak mengingat aku? Jadi tanah yang akan menghimpit kita, liang lahat kita itu nanti akan berbicara kepada kita. Dan itu harus kita yakini bahwasanya alam di sekitar kita itu nanti bisa berbicara. Bumi ini bisa berbicara. Dalam surat Al-Zalzalah disebutkan, yauma idzin tuhaddisu ahbaraha. Pada hari bumi itu menceritakan beritanya, coba. Bumi itu berbicara, bahkan kubur kita, calon tempat tinggal kita, permulaan pertama alam akhirat kita, yakni alam kubur kita. Tatkala pertama kali kita dimasukkan dalam kubur, maka kubur itu langsung bertanya kepada kita, hai anak Adam, apakah yang telah memperdayaimu sehingga kamu tidak mengingat aku? Tidakkah kalian tahu bahwa aku adalah rumah yang sempit serta gelap dan aku adalah rumah kebenaran? Dulu kalian telah berjalan di atasku dengan congkak. Ibnu Mubarak pun menjabarkan sebuah riwayat yang ia dengar dari Abdullah bin Ubaid bin Umair. Telah sampai kabar kepadaku bahwa mayit ketika duduk di alam kuburnya, ia sambil mendengarkan langkah cepat para pengantarnya. Tidak ada satupun yang berbicara kepadanya sejak pertama kali dikuburkan, dan tiba-tiba lubang kubur itu berbicara kepadanya. Kasihan kalian, hai anak Adam, kalian telah diperingatkan tentang aku dan diperingatkan betapa sempitnya aku, gelap dan busuknya aku. Inilah yang aku persiapkan untuk kalian dan apa yang kalian persiapkan untukku. Inilah kubur yang itu nanti semuanya kita akan masuk ke alamnya, Pak. Tidak terkecuali semua manusia ini, tatkala mereka meninggal dunia, apakah jasadnya dibakar, ataukah jasadnya dibuang di lautan, pada hakikatnya dia semua akan masuk satu alam yang namanya alam kubur. Masuk satu alam namanya alam kubur. Maka tatkala pertama kali kita berjumpa dengan alam kubur kita, kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang lalai mempersiapkan alam kuburnya, hingga mereka lupa akan kehidupan akhiratnya, sampai semuanya dihabiskan untuk urusan dunia mereka, tatkala saat itu langsung dikatakan, hai anak Adam, apa yang telah memperdayaimu? Hingga kalian lupa akan kondisi aku, bahwa aku ini adalah tempat yang sepi, gelap, dan aku adalah satu kebenaran. Pasti kalian akan masuk ke dalamnya. Apa yang telah kalian persiapkan untukku? Apa yang telah kalian persiapkan untukku?
kalian persiapkan untuk diriku ini. Jadi seperti itu, ditanya. Dan inilah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu kan zat al-mudabbir, zat yang maha mengatur. Dan al-mudabbirnya Allah itu diliputi dengan hikmah. Tidaklah Allah itu menciptakan segala sesuatu kecuali itu semua sudah ada peringatan-peringatan dahulu sebelum semuanya itu terjadi. Sampai kematian manusia pun didahului dengan peringatan, Pak. Mohon maaf, Allah itu ketika menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu, Allah berikan hikmah. Karena Allah itu zat al-mudabbir yang maha sempurna dalam pengaturannya. Sampai dalam badan kita ini, bagaimana Allah ingin memelihara badan kita itu pun Allah berikan peringatan-peringatan sebelum terjadinya satu perbuatan yang kita lakukan. Contoh, kalau kita lapar, kalau kita pengen makan, bahwa badan kita ini perlu nutrisi asupan gizi, itu ada tandanya dulu, ada peringatannya. Kita dijadikan lapar, coba. Seandainya itu tanpa ada tanda dahulu, lalu seorang itu nggak pernah makan, akan terjadi kerusakan pada badannya. Atau mungkin dia makan terus, tapi tidak ada rasa kenyang, dia akan terus masukkan makanan hingga akan merusak badannya juga. Inilah hikmahnya Allah. Allah itu sempurna dalam pengaturannya yang didahului dengan hikmah. Yang ketika Allah akan menetapkan sesuatu itu pasti akan didahului dengan peringatan-peringatan. Ya. Kalau mau terjadi turunnya hujan, itu kan sudah datang mendung dulu, itu peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya kita bersiap-siap. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebelum mematikan hambanya, Allah ini memberikan banyak sekali peringatan-peringatan kepada hambanya. Maka barang siapa yang tidak pernah mau mengambil dari setiap peringatan yang Allah kirimkan kepadanya, saat itulah dia akan menjadi orang yang paling menyesal, orang yang paling merugi, karena tidak pernah mau mengindahkan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepadanya. Sampai kematian seorang hamba pun itu didatangkan dulu peringatan. Banyak sekali peringatannya. Di antaranya apa? Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yastarihuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu famalidz zalimina min nasir. Demikianlah dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Telah datang kepada kita ini peringatan. Datang. Maka seorang itu sebelum dia dimatikan oleh Allah akan dikirimkan dulu peringatan-peringatan kepadanya supaya dia mempersiapkan bahwa dirinya akan meninggal dunia. Setelah meninggal dunia itu apa yang akan dialami kalau dia tidak pernah mempersiapkan persiapan-persiapan yang harus dibawa tatkala dia meninggal dunia. Contohnya mempersiapkan kondisi alam kuburnya. Bagaimana kondisi kuburnya nantinya itu kalau tanpa persiapan ketika hidup, ya kita akan menyesal. Kubur itu akan bertanya kepada kita, wahai anak Adam, apa yang telah memperdayaimu sehingga engkau itu lupa akan perjumpaan denganku. Bahwa kondisiku adalah tempat yang sepi, tempat yang gelap. Lalu apa persiapanmu ketika akan berjumpa dengan aku? Karena Allah akan turunkan peringatan. Di antara peringatan ini, salah satunya apa? Para ulama mengatakan ketika seorang ini sudah mulai tumbuh uban, Pak. Nah, ini peringatan dari Allah bahwasanya kita ini akan meninggal dunia. Cuman terkadang saking pinternya manusia tadi, peringatan-peringatan yang Allah berikan kepadanya itu ditepis, bahkan dihilangkan, coba. Inilah hikmah ketika Rasulullah mengatakan, jangan kalian cabut uban kalian. Jangan dicabut. Saya nggak nyabut kok, cuma tak ganti warna. Podo ae lah. Akhirnya fungsi peringatan tuh nggak berfungsi, Pak. Padahal ketika Allah tumbuhkan uban di rambut kita, ini kan peringatan, sinyal dari Allah bahwa usia kita ini sudah mendekati batas akhirnya. Coba, seandainya peringatan itu kita hilangkan, uban setiap tumbuh kita cabut, atau kita ganti, kita semir dengan hitam. Ketika kita bercermin, berhias, Masya Allah, ganteng juga saya, masih kelihatan muda, oh masih lama ini.
hidup di dunia. Akhirnya mereka lupa, lalai. Kalau kematian senantiasa mengintai kita, ingat bahwasanya tidak ada satu hal yang paling dekat antara kehidupan dengan kematian. Sampai-sampai dikatakan bahwa kematian itu sedekat tali sandal. Sedekat tali sandal. Kita ini sering mendapatkan berita kabar, orangnya di pagi hari sehat, bahkan berangkat bareng kadang, tapi waktu duha sudah dikabarkan meninggal dunia. Ini peringatan juga bagi kita. Kenapa kematian itu tidak memiliki ciri-ciri tertentu, tanda-tanda tertentu ketika dia mau datang kepada semua hamba. Tidak ada harus tandanya sakit dulu, sakitnya harus stroke. Enggak. Bisa jadi orang yang dalam kondisi sehat tapi dihampiri oleh kematian. Ketika kulit sudah mulai keriput mengkerut, itu tanda dari Allah. Cuman hari ini karena pinternya manusia itu tadi, hingga apa setiap peringatan-peringatan yang Allah berikan kepadanya itu dibuang semuanya. Ketika kulit sudah mulai tumbuh bentong-bentong hitamnya, bagaimana cara dia supaya hilang? Makanya sekarang kita kan bingung Pak ya, apalagi untuk kaum hawanya itu. Membedakan usia antara 40 sama 14 itu bingung kita sekarang tuh. Iya, sampai bingung kita nih. Masya Allah, kok masih kenceng banget, masih glowing banget, Masya Allah. Muka-muka Pak kaum hawa hari ini kan sangat luar biasa lah ya, menakjubkan sekali, luar biasa itu. Sampai-sampai bahasa kasarnya itu kalau ada lalat mencua itu langsung kepleset itu, swipe itu. Cetit lalatnya ini. Makanya produk yang paling kenceng kan apa itu namanya Pak? Skincare apa skincare gitu, nggak tahu itu. Luar biasa. Sampai apa? Kadang-kadang jajan anaknya dikalahkan sama emaknya. Udah nggak usah jajan dulu le, sekian ibu habis ini. Itu peringatan sebenarnya. Ketika kulit mulai mengkerut itu peringatan. Supaya apa? Kita sadar diri bahwa kehidupan kita ini ada batas akhirnya. Dengan tanda-tanda mungkin seperti itu. Nah bagaimana dengan mereka yang dimatikan sebelum usia tua? Mungkin meninggal dalam usia mungkin 18 tahun. Apa peringatan yang Allah berikan kepada mereka? Bukankah berita kematian di sekitar kita itu peringatan bagi kita? Itu peringatan. Bukankah ada orang-orang yang dimatikan lebih muda dari usia kita? Itu pun peringatan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hikmahnya Allah ketika Allah itu memiliki sifat Al-Mudabbir dan Maha Hikmah. Dari setiap pengaturan Allah itu sangat-sangat sempurna. Sampai masalah kematian hamba pun Allah tidak jadikan secara tiba-tiba. Supaya Allah nanti kesempurnaannya itu nggak ada yang menghujat di akhirat. Ya Allah, engkau matikan aku mendadak hingga aku nggak siap-siap. Aku rungka bertata-tata, malah habis celukkan mulai. Tidak, tapi bukankah berita kematian dari saudara-saudaramu itu peringatan? Kenapa engkau nggak siap-siap? Yang hari ini mungkin nama-nama mereka yang diberitakan, bisa jadi besok adalah nama kita, atau pagi nanti nama kita yang disebut. Seperti itulah peringatan-peringatan dari Allah, supaya kita senantiasa mempersiapkan. Karena sudah masuk waktu sholat isya, mohon maaf kalau sedikit waktunya sedikit terpakai dari majelis ini. Saya mohon maaf pada jamaah sekalian, pada Allah SWT ampun. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu memberikan nutrisi keimanan kepada kita, mampu menghidupkan kembali ingatan kita kepada hari akhirat kita, yang mana setan itu senantiasa menggoda kita dari 4 mata arah angin. Digoda kita dari depan, kita dilupakan dengan akhirat kita. Kita dijejeli berbagai mana hiburan, bermacam-macam hiburan untuk perkara dunia kita. Sampai kita ini lupa melakukan zikrul maut yang Rasulullah sendiri mengatakan, aksiru, perbanyaklah dari kalian zikru hadi miladat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat segala penghancur kenikmatan dunia, yaitu al-maut, yaitu kematian. Inilah kematian para durjana, orang-orang kafir. Pertama kali dia mengalami perjumpaan dengan sakaratul maut sampai berjumpa dengan alam kubur, semuanya serba menakutkan, menegangkan. Ini kita pelajari supaya kita bisa menghindari dan mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya kemampuan, kesehatan dan umur panjang untuk terus mempersiapkan akan kehidupan abadi kita, kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan harapannya berawal dari taman-taman ilmu ini,
maka akan berakhir kehidupan kita nanti di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Kita sempurnakan dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية